Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu kembali di akhir pekan ini dalam acara favorit kita bersama, yaitu Reportase Weekend. Dari studio kami di Washington DC bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semua rencana Anda akhir pekan ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah Ian, ngomong-ngomong, menyenangkan ya, aku weekend ini mau plan untuk nonton award show aja. Sekarang kan lagi musim tuh. Banyak ya, sedang musim ya. Betul. Dari berbagai award dari minggu-minggu sebelumnya. Ada Golden Globe sebelumnya, juga ada Emmy, ada Grammy juga baru-baru ini. Ya. Dan itu banyak sekali hiburan buat kita di akhir pekan. Ya, walaupun sempat tertunda karena adanya karhutla ya di kawasan Los Angeles dan sekitarnya. Tapi ini bisa menjadi platform bagi para aktris dan juga musisi untuk menyuarakan kepedulian mereka. Jadi bagus juga. Ya, dan tentunya di Reportase Weekend ada berbagai liputan yang akan kami sampaikan. Bunga bangkai mekar kembali di New York City, Amerika. Para pengunjung antusias mengantri untuk bisa melihat spesies bunga langka dari Indonesia tersebut. Menyambut Tahun Baru Imlek lalu, Kebun Binatang Nasional Smithsonian di Washington DC menampilkan perdana ke publik 2 panda yang diterima dari Tiongkok. Kerjasama pelestarian panda ini merupakan bagian diplomasi panda Tiongkok yang sempat terganggu buruknya hubungan bilateral AS-Tiongkok. Senang dengan hal yang baru, Miss Indonesia 2006, Kristania Biso, pindah ke Amerika untuk sekolah perawat. Ternyata tidak mudah, ia pindah haluan, mendaftar jadi tentara. Sebagai tentara perawat, ia berhasil menamatkan kuliah. Kini, Kristania merintis usaha klinik perawatan lansia di Baytown, Texas. Pemirsa, bunga bangkai asal Indonesia merebak dan bermekaran di sebuah taman botanikal di New York City dan para pengunjung rela untuk mengantri berjam-jam hanya untuk melihat bunga bangkai asal Indonesia ini. Betul, apalagi kalau misalnya saya juga ada di sana, saya akan ikut ngantri Ian, karena bunga asal Sumatera ini memang sangat jarang bisa kelihatan. Berbunganya 10 tahun sekali dan ia menghabiskan waktu sebagian besar hidupnya itu di dalam tanah. Maka tidak heran orang mengantri untuk bisa melihat bunga bangkai asal Sumatera ini. Warga New York ini ramai-ramai mengantri untuk mencium bunga bangkai yang khas. So many different smells. We got some stinky cheese, some poop smells, some kind of sweaty. Ooh, now I get the sweaty sock smell, foot smell. And then like once in a while I actually get this like very fleeting, thin, pleasant floral smell. But that's not as often as the bad smell. Bunga bangkai alias Amorphophallus gigas ini mekar untuk pertama kalinya sejak tiba di Brooklyn Botanical Garden 7 tahun yang lalu. Ini adalah peristiwa yang sangat langka, mengingat bunga endemik Sumatera ini mekar setiap 2 hingga 10 tahun sekali dan rata-rata hanya sekitar 24 jam. I think it smells like something growing actually in the earth, and I do think it smells rotten, but more like rotting food almost. Yeah. Ketika mekar, bagian kuning bunga yang seperti paku disebut spadix berdiri tegak hingga kelopak di sekelilingnya mekar dan menarik penyerbuk ke bagian reproduksinya. Kemudian bagian yang berwarna kuning runtuh. So carrion beetles that would be attracted to stuff that smells kind of putrid. So like poop or rotten eggs, stinky cheese, things like that. So like all plants, flowers that smell beautiful are attracting bees, or they're attracting hummingbirds or other birds. This is attracting beetles and flies. Brooklyn Botanic Garden adalah satu dari hanya 10 kebun raya di dunia yang punya koleksi bunga bangkai, menurut Botanic Gardens Conservation International atau BGCI. Saking antusiasnya warga New York,
jumlah pengunjung kebun raya ini sampai membludak. It's amazing. All of Brooklyn has come out to see this flower today, one of the coldest days of the year. We've had 5 times our normal attendance today. Terakhir, bunga bangkai mekar di kota New York adalah pada tahun 2019 di lokasi yang berbeda, yakni New York Botanical Garden di Bronx. Pemirsa, bunga bangkai tercatat mekar pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1937. Saking bersejarahnya peristiwa ini, bunga bangkai bahkan sempat ditetapkan sebagai simbol resmi dari Bronx di New York City pada 1939 sebelum akhirnya diganti menjadi bunga lili pada tahun 2000. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Ya Ian, walaupun menarik ya dan eksotis ya karena adanya cuma 10 tahun sekali. Tapi ini kan baunya luar biasa ya, makanya dijuluki smelly tadi ya oleh warga yang datang ke Taman Botani Brooklyn tadi. Dan mekarnya itu hanya sekitar 24 jam hingga 36 jam, hanya sekitar 2 hari. Sekali. Dan windownya, jadi nggak heran mereka semuanya antri. Ya. Dan pemirsa masih banyak liputan lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Beberapa waktu lalu menjelang tahun baru Imlek, Kebun Binatang Nasional di Washington DC ini pertama kali secara perdana membuka anjungan dengan 2 panda asal Tiongkok pertama kalinya ke hadapan publik, pemirsa. Nah, 2 panda ini adalah bagian dari diplomasi panda antara AS dan Tiongkok yang kemarin ini sempat agak-agak ada ketegangan lah ya antara kedua negara ini. Jadi tapi pandanya sudah kembali ke Washington DC. Dan berkat usaha konservasi ini, panda terlepas dari daftar terancam punah dan menjadi masuk dalam daftar yang rentan. Kita lihat kedua panda ini di Washington DC. Kegembiraan tampak di antara anak-anak yang hadir dalam penampilan perdana 2 panda, Pauli dan Jingbao, di Kebun Binatang Nasional di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. They're so fluffy, they're so playful, they're just so nice. Pengunjung dewasa tak kalah gembiranya. I took the day off of work so I could come be here when the zoo opened, and it's very exciting. I'm happy pandas are back in DC. It's making me, honestly, it's bringing back some child joy. So it's very exciting. I just love how roly-poly and pudgy they are, and how they walk all funny, and they're just the way they play and eat, and everything about them is just the cutest. Program peminjaman panda merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai diplomasi panda. Pasangan panda dipinjamkan oleh Tiongkok untuk kurun waktu 10 tahun dan selama masa kontrak, Kebun Binatang penerima bekerja sama dengan peneliti Tiongkok untuk mengembangbiakan satwa langka ini. Di tengah ketegangan AS Tiongkok, program ini sempat dihentikan dan panda-panda dipulangkan sebelum program peminjaman dipulihkan lagi pada 2024. They're fascinating. No, it's an animal you don't see often in zoos in the U.S. Sekitar 1 jam perjalanan dari Washington DC, pekerja kebun binatang memotong bambu. We're standing in one of our probably 10 or 11 bamboo stands here at our facility in Front Royal, Virginia. Basically, the purpose of all the bamboo that we've got planted is to provide food for our animals. That's giant pandas, but it's also a myriad of other species. Gajah, simpanse, dan gorila juga pemakan bambu. These bamboo stands allow us to maintain appropriate supply throughout the year, allow us to have some control over not only that supply, but also biosecurity and things like that, to make sure that the food that we're providing is safe for our animals.
Tapi bagi panda, bambu mencakup sekitar 99% makanannya. On a daily basis, these animals are getting 45 kilos of bamboo each per day. And that's not an inconsequential amount, but it contributes to their overall health and longevity. 2 panda di Kebun Binatang Nasional tiba dari Tiongkok pada Oktober, tapi menjalani masa penyesuaian beberapa bulan sebelum ditampilkan ke publik. Selanjutnya, Kebun Binatang San Francisco di negara bagian California yang bersiap menerima panda dari Tiongkok paling cepat pada akhir 2025. Sebelumnya pada 2024, Kebun Binatang San Diego juga di California telah menerima pasangan panda dari Tiongkok. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, menurut data Kebun Binatang Nasional Smithsonian di Washington DC, sekitar lebih dari 1.600 panda tinggal di habitat mereka di Asia. Sementara 600 lainnya tersebar di berbagai penjuru dunia di kebun binatang dan juga pusat-pusat penangkaran. Nah, gimana tadi, udah terhibur dengan kehadiran 2 panda lucu di Kebun Binatang Nasional tadi? Berarti sekarang waktunya untuk menyimak update terkini dari dunia hiburan. Ian, ada apa? Dari dunia entertainment, kita akan melihat malam penganugerahan Grammy tahun 2025 bersama VOA Entertainment Update. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, tahun lalu kita sempat bahas mengenai pengacara dan juga musisi Indonesia Kadri The Singing Lawyer. Kali ini dia kembali lagi dengan lagu baru hasil kolaborasi bersama Rayola. Kadri The Singing Lawyer kembali mencuri perhatian dunia musik Indonesia. Bekerja sama dengan penyanyi Rayola, duet ini mengemas ulang lagu khas Minang, Bare Solo, dengan aransemen baru yang memadukan nuansa tradisional dan pop modern. Lagu Bare Solo telah lama menjadi simbol kebanggaan budaya Minangkabau, dan Kadri ingin versi ini tetap menghormati karya aslinya, sekaligus menjangkau audiens yang lebih luas. Sementara, Rayola, berdarah asli dari Sumatera Barat, mengatakan sangat bangga bisa menyampaikan kembali cerita Minang kepada dunia. Bare Solo sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik, termasuk musik videonya di situs YouTube. Wow, Bare Solo dengan aransemen modern keren sekali. Oke, masih di dunia musik, tepatnya di ajang penghargaan musik paling bergengsi The Grammys yang baru saja berlangsung di Los Angeles, California. Siapa aja nih yang bawa pulang piala ini? Huge night untuk Beyoncé dengan prestasi sebagai artis peraih piala Grammy terbanyak saat ini. Untuk pertama kalinya, Queen Bee merebut kategori Best Country Album serta penghargaan tertinggi malam tersebut Best Album of the Year. Sementara itu, rapper perempuan yang sedang naik daun, Doechii, merebut piala Grammy pertamanya untuk Best Rap Album dan juga tampil di panggung Grammy. It feels incredible. It feels like this is bigger than me. You know, it feels like a movement of art, authenticity wins, vulnerability wins. That's what this win feels like to me. Audience Grammy di Crypto Arena juga bersorak gembira kemenangan record dan Song of the Year Not Like Us oleh rapper Kendrick Lamar. I think it's just like a unity song for LA. This is just a win for hip hop, so you know I'm super humbled and excited just to be a part of it. It's a big win for hip hop. You know, this is unity, this is togetherness, this is LA. All of California, you know, this is Kendrick. Bukan hanya produser Sean yang memberi semangat kota Los Angeles yang baru saja dilanda bencana kebakaran. Bahkan, event tahun ini bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk memulihkan kota ini. All the money that we're going to raise for our music community does not get raised. If we don't have our event in the city, the hundreds of millions of dollars of economic impact that we bring to Los Angeles doesn't happen. And nobody that I spoke to wanted that to happen. So we're here. We're going to try and lift people up, tell great stories, feature some of the heroes from the fires, and celebrate some music. We're raising a lot of money tonight for fire victims, and it feels helpless to just not do anything, you know. So tonight is going to be emotional, and people are going to feel like they're filled with purpose, not just picking up awards. So I think it's really cool. Congratulations to all the winners, and I hope LA will soon recover from the devastating fire.
Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gendar Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Selamat untuk Beyonce. Wah, ternyata piala terakhir ini menambah koleksinya sudah mencapai 35 piala Grammy, mencatat sejarah sebagai artis dengan peraih Grammy terbanyak untuk Beyonce. Kalau aku sih senang karena Chappell Roan itu menang sebagai Best New Artist, ia mengalahkan sejumlah contender atau pesaing lainnya yang cukup unggul ya, seperti Sabrina Carpenter, Benson Boone, dan juga Doechii. Jadi dan dia juga menggunakan platform ini, acara Grammy ini, untuk menyuarakan kepedulian terhadap para korban karhutla di Los Angeles. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana. Reportase Weekend akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Senang dengan tantangan yang baru, Miss Indonesia tahun 2006, Kristania Bessow, dia adalah seorang wanita yang sangat-sangat mencari tantangan baru. Jadi dia melanjutkan kuliah ke Amerika saat itu untuk mengambil bidang perawat dan berlanjut dengan masuk sebagai tentara. Ternyata tidak mudah ya untuk melanjutkan kuliahnya dia ini. Betul, pertama tidak mudah untuk menjadi perawat di Amerika Serikat karena harus melampaui serangkaian pendidikan ya. Lalu ia akhirnya bisa menjadi tentara Amerika Serikat. Nah ini kan tantangan demi tantangan dia lampaui. Nah sekarang akhirnya Kristania bersama suaminya memilih untuk membuka bisnis perawatan lansia. Ini di sebuah kota kecil di Texas. Yuk kita ikuti liputannya. Perjalanan hidup Kristania Bessow memang unik. Saya suka tantangan, udah coba ini dunia modeling, and then I don't really like it. I mean I love it, the experience, it's really good. Tapi saya pengen belajar tentang kehidupan lagi. Kristi, demikian ia akrab disapa, adalah mantan Miss Indonesia yang mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2006 di Polandia. Setahun kemudian, mantan mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, jurusan Administrasi Bisnis Internasional ini, pindah ke California dan menetap selama 2 tahun. Ia mengambil sekolah menjadi perawat sebelum kemudian pindah ke Kansas selama 5 tahun. And it was really hard for me, susah banget sekolahnya. Sekolahnya pas, tapi licensing untuk RN itu, it's really hard. I failed it. So, untuk sekolah lanjut untuk bachelor's-nya, aku harus pass dulu license-nya. Kebetulan waktu itu ada opening untuk ada program MAFNI namanya, untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di Army. Melalui program MAFNI atau Military Accession Vital to the National Interest, Kristi berlatih menjadi tentara selama 3 bulan, termasuk latihan menembak. Saya dapat yang paling bagus, expert shooter. And then, kan waktu itu umur saya 28 tahun waktu masuk. Jadi kebanyakan yang enlisted itu kan 18 tahun. Kebanyakan itu yang 10 tahun lebih muda. Iya. Kalau mereka lari, aku yang ketinggalan di belakang. Ia kemudian ditempatkan di Fort Hood di Corley, Texas, sebagai perawat dan memperoleh pangkat E4 atau kopral. Jadi pas lagi kerja di dalam Army, saya juga bisa ambil sekolah online di universitas biasa, dibayarin sama Army. Kristi berhasil memperoleh lisensi sebagai perawat dan gelar sarjana keperawatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dan berkarir sebagai perawat. Pangkat terakhirnya saat pensiun dari tentara adalah sersan.
Kini Christy menetap di Baytown, Texas, dan sejak tahun lalu bersama suaminya, ia mulai merintis bisnis assisted living atau klinik perawatan orang tua dengan mobilitas terbatas. Yang paling penting fall precautions-nya, jadi kamar mandi nanti kamar mandinya harus ada rail. You know, we wanted to help out in the community and find a way that we can make a living while helping people in the community. The hardest thing was just taking that leap, the risk factor, you know, because, you know, hundreds of thousands of dollars all at once to try to build the proper facility that you need for this business. It's a little bit scary, so you're taking a risk. Dari Miss Indonesia hingga menjadi tentara dan perawat, kini Christy akan menjalani peran baru sebagai seorang pemilik bisnis. Pelajaran hidup. Ya, saya senang coba hal-hal yang baru. Karena Bapak dulu angkatan laut, jadi kita tiap 2 tahun, 4 tahun pindah gitu. Jadi saya suka belajar sesuatu yang baru. Dari Baytown, Texas, tim VOA. Pemirsa, warga Amerika Serikat berusia 65 tahun ke atas mencakup 17% dari populasi di Amerika Serikat. Tapi hanya 15 hingga 20% dari mereka yang tinggal bersama anak-anak mereka atau keluarganya. Nah, ini agak-agak bertolak belakang ya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kayaknya lebih banyak tinggal sama keluarga ya. Dan makanya bisnis untuk perawatan para lansia ini adalah sebuah bisnis yang cukup menjanjikan dipilih oleh pasangan Indonesia dan Amerika ini. Dan pemirsa, senang sekali reportase weekend telah menemani Anda, namun sayangnya kita harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto tidak lupa mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan, stay safe and stay healthy. Dadah!